sebagai host pada hari ini. Dan di sini kita udah kedatangan dua narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman-pengalamannya kuliah selama 4 semester di Antasari Banjarmasin, khususnya di Prodi BPI. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan cerita dari narasumber kita pada hari ini. Silakan untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Ya, bagaimana kabarnya? Dan bagaimana untuk perkuliahan selama semester ini sampai jadi semester 4 ini, apakah ada kendala atau hal lain menolak kayak ini merasa maling atau merasa berat atau merasa kayak suyuh karena selama kuliah ini. buat hidup. Iya, jauh Pak rumah. Itu transportasinya ke sana. Itu transportasinya dari rumahnya. Kalau Fatima Boleh lagi dengan kami. wah ini mau bisa Hanya maaf. kadang di Tolong di kendalanya kan terkait dengan pengalamannya nih dari kuliahnya kan dari semester 1, 2 sampai 3 kemarin kan sudah banyak perubahan nih dari yang asalnya dari siswa biasa lalu ke kuliahan semester 1 sampai sekarang semester 4 nih. Kayak pengalamannya kuliah dari semester 1 sampai 4 nih. tugasnya apa kamu ya begitu. Mungkin bisa sama kayak waktu semester 1 kayak masih santai, semester 4 kan mau lagi di ada tugas kita ngajarin dari siapa? Bentuk sosialisasi kan Sosialisasi kawan ya apa maksudnya? Maksudnya apa itu kan
punya orang banyak ada orang yang berpikirnya pada Kalau ekstrovert ada juga sakit tahu kalau Di sana tinggal merasa bahagia di situ, urusan keluarga. Pasti kan jadi malah jadi apa ya? tapi kan punya membuat kalau ini tapi seorang membuat orang seorang ada ya anggap saja orang punya harapan meraih ya sama sebenarnya juga jadi yang punya kayak anu presiden Terus kakak yang keempat dulu yang masuk awal 2024 ini. Kalau 2024 bulan 1 itu beda lagi bulan namanya tadi kakak yang nomor 1 bulan isi kasusnya sama cuma ada perbedaan cuman yang keempat yang beda kalau di Menalan itu saya gantiin jauh ya seminggu itu 2 kali datang untuk diberi makanan supaya
kali loh. Nah kayak itu sehari itu ada yang 100 lebih. Justru yang kayak 100 240 yang mencarikan duitnya aja seminggu itu cukup makan 100.000. Itu 100 untuk dapat lo 100.000 itu agen semuanya keluarga lanjut Kadang itu kan bukan aja kayak misalnya belanja itu aja kalau juga keluarga tuh kayak lagi gak enakan. ada pokok kalau ada jualannya 2 hari lo ibaratnya kuliah ibaratnya sejuta ibaratnya 10 100 bisa untuk barang juga kita menyisihkan duitnya misal mama tuh sisa dari yang habis tukaran mbak aku tadi cuman mama itu ada di Jepang kayak begawi cuman begawi itu kayak masih belum menutupi juga kayak ada kekurangan itu Karena yang di rumah dua minggu 100 terus itu kayak pertama itu kita 100 Jepang berarti setiap minggu itu dijuni. Misalnya pernah pada dijuni pernah harapan kayak soalnya baca juga kan harus bisa berinteraksi kan harus bisa punya tamu mereka itu paham bahkan kasih misalnya karena kau jualan karena kau jualan sampai hidup bisa depannya udah besar gitu. Karena itu ya tadi yang tadi berkesan kamu bisa berkesan Pas bikin keadaan dulu itu saat maksudnya sadar diri lah. Penting. keras lah, salah sedikit Cantik. pas kuliah tuh ada langsung berjualan pas
gitu respon. Iya, Jadi kalau link berkaitan dan kuliah mau jalan macam kuliah itu ada harus jadi anak perempuan kuliah kapan aja yang kuliah lebih rasanya dari aku tanya dulu Mbak. Dah halo Nina. Yang baik dari kisah narasumber kita yang luar biasa ini tentang kehidupannya yang memotivasi kita dalam kehidupan hidup. Ya, dalam kuliah pegawai karena dari bulan-bulan pian tuh ada pertanyaan kayak harus ditakuni dari narasumbernya nih nak kayak apa kayak tentang kehidupannya ini kebanyakan ini kan kayak kisahnya ini tadi memotivasi banget sebenarnya. Wow, it's amazing. Sangat-sangat terdengar oleh telinga kami.
Ingin bertanya. Cerita inspiratifnya. Kalian bisa mau tanya sama narasumber atau mau memberikan motivasi lagi atau apa masukan kepada mereka boleh. Semangat kalian. Sabar dan semangat. Dan kisahnya tadi kan sedikit dulu lah, kisahnya tadi itu kan tentang Inya jadi tulang punggung keluarganya, kayak keluarganya itu Inya yang menafkahi keluarganya, istilahnya tuh mama abah itu lah, kayak keluarganya istilahnya tuh kakaknya. Jadi sambil Inya kuliah itu begawi juga. Nah dari situ ya silakan. Jadi pertanyaan langsung aja, bagaimana cara bagaimana caranya, kan ibaratnya kita kuliah sambil bekerja itu kan ibaratnya kalau kita pikirkan itu kayak susah untuk bagi waktu. Bagaimana cara Fatimah dalam mengefisienkan kuliah sama bekerja itu supaya seimbang kayak itu. Terus pernah lah merasa berada di posisi yang menurutnya itu kayak minder atau kayak capek berat lah itu dengan ya kuliah sambil bekerja itu kan pasti berat loh kayak itu. Terus kayak mana caranya supaya membangkitkan semangatnya lagi kayak itu. Makasih. Sama-sama. Bisa dikambil. Iya, maksudnya Kalau dari membagi waktu, tadi sudah mempadai bahwa dilarangnya itu sekali seminggu aja, bisa diodokan seminggu, itu pun di hari weekend juga, karena di pas hari kuliahan. Kalau dan meninggalnya itu rasa kayak karena ada ibaratnya gengsi gitu, karena gengsi karena mendatangkan duit. Kalau dari itu turun dari motivasi dari keluarga juga kan mendukung kan, karena merasa kayak dari abang mama kakak tuh melihat ulun kan kayak kuliah karena sedangkan dari keluarga pada yang kuliah jadi bangga kan, jadi motivasi ulun juga untuk semangat terus. itu jawaban dari Siti Fatimah Pak saudari iya terjawab aja. dari Rizky ada pertanyaan kan? Tadi mau kasih motivasi coba. Kasih motivasi. Ada yang lain kasih Ines juga. Terus dua. Ya, karena kesukaan ada pertanyaan atau ada prediksi seperti ini dari cowok-cowoknya nih. Jangan kalah lawan perempuan. Kamu nyantai-nyantai aja ya, Teh. Nah, main game. Nah, itu coba kamu bayangkan seorang wanita aja bisa lah bekerja bagi waktu. Kamu laki-laki jangan sampai kalah. Anu lakian tuh kuat tenaganya, ya. Jadi tulang punggung. Oh, binian gak ada mau kalau sama orang yang lemah. Gak mau. Lakian tuh harus tunjukkan ya kemampuannya, ya. Jangan sampai kalah sama wanita. Makanya tuh apa di 21 April hampir dekat kelak hari apa tuh? Hari Ibu Kartini. Nah, dari itu kita bisa adanya emansipasi wanita. Coba zaman dulu, jangannya ada rajin Ageng Kartini mempelopori, mungkin wanita tuh hanya di sumur, kasur,
dapur. Ya karena bangun guring ke dapur langsung. Kalau kebiasaannya nih, yalah kada jam cek HP wadinya. Nah dulu tuh kan ke dapur, bertetangga dulu jarak banyu, apa pun bersih di dapur pulang, balik nyemput tempat tidur. Nah itu sekarang wanita sudah tidak bisa lagi dianggap remeh seperti itu. Wanita itu sudah bisa menjadi pejuang. Laki-laki bisa kalah kalau dapat perempuan. Sekarang gubernur adalah wanita. Gubernur ada. Nah sekarang rektor aja ada yang baru dilantik itu rektor perempuan, ya. Jadi jangan kalah perempuan. Kalau di dalam komunikasi dakwah aja ada tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan, begitu juga di dalam kita menempuh hidup ini seperti kuliah. Tidak mudah, hidup itu tidak mudah ya, tapi juga tidak sulit. Artinya kalau kamu jalani dengan benar-benar, insya Allah bisa aja dilewati dengan tawakal Allah, berarti menerima apa adanya itu insya Allah berhasil. Tidak ada orang yang kada susah, senang, itu pasti semuanya sudah dilalui, susah senang tuh ya. Insya Allah akan berhasil. Itulah janji Tuhan bila orang yang rajin menuntut ilmu, insya Allah derajatnya ditinggikan. Kalau sekarang kamu sudah mulai berjuang, ya, misalnya ini kan seperti contoh kita tadi ada sangat menginspiratif ya bagi kita kuliah sambil kerja. Tidak jadi hambatan juga ya kan, buktinya kau aja berprestasi nah kayak orang juga, buktinya kita bisa aja, artinya berpakaian seperti orang juga, berpenampilan seperti orang juga, meskipun kita harus bekerja misalnya di hari libur. Nah itu juga bisa menambah selain pede, nah pede loh, kalau dengan punya duit sendiri tuh pede. Kenapa? Daripada meminta dengan orang tua, mengadangi kiriman sebulan sekali, iyalah ada bayar setiap minggu dikirimi. Ya alhamdulillah kalau kuitan yang mampu. Jadi tidak semua orang itu hidupnya yang berkelebihan, tapi juga tidak semua orang yang kekurangan itu lemah, karena dia bisa membangun dirinya ya. Kamu kan calon-calonan ini konselor ya, dai. Nah apalagi seorang itu kan seorang motivator, jadi bisa memberikan motivasi inspiratif dalam hidup. Jangan dikira oh ibu tuh zamannya jadi dosen, bahari pangkai apa juga merintisnya. Nah sama aja orang tua kamu juga merintis dari dulu. Adakah yang langsung 7 keturunan sugih langsung, ada kah? Ya kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau kita itu memulainya yang dari nol bisa lebih tinggi itu bagus lagi karena ada perjuangannya. Kalau orang yang langsung tinggi aja misalnya lah, itu berarti kadang-kadang tuh bisa membuat dia lemah karena dia kadang merasakan sakit dulu. Kalau kita yang sakit sedikit demi sedikit bisa menjadi besar ya, itu akan lebih bangga, lebih pede. Makanya orang itu kan anak-anak tuh dibiarkan untuk melatih dirinya pede itu bekerja di rumah ya. Basuh piring disuruh, kalau laki itu dia kan macam-macam laki ini kenapa disuruh yang mangkat yang berat-berat aja. Ya kalau boleh suruh mencibuk banyak kan bari latihan. Bila binian suruh memasak. Nah itu pang lah gendernya tadi lah. Jadi jangan juga merasa diri kita nih karena kita lakian lalu sok berkuasa, jangan ya. Jadi kita hidup ini tidak selamanya nyaman, tidak selamanya sulit karena roda itu berputar. Sekarang kan kata ibu kamu jadi mahasiswa, besok-besok kamu bisa jadi dosen, jadi presiden, jadi apa? Nah itu insya Allah pasti akan berubah rodanya. Pada mau di situ aja begana. Meskipun tidak semudah yang kita bayangkan ya. Hidup itu memang sebuah perjalanan.
perjalanan ini. Tapi banyak kendala, banyak apanya, tapi insya Allah kamu nanti akan bangga sendiri. Ketika sama-sama di yudisium, ketika sama-sama wisuda, rasa lega lo, melepaskan. Nah, sudah. Ampih dan tarikat penegak wajah. Alhamdulillah. Hilang rasanya itu yang rasa sulit semalam tuh. Ibaratnya yang banyak tugas bahari sampai tertangis-tangis. Wah, ketika sudah mencapai itu rasa leganya bukan. Ketika kamu berhasil lulus itu tentu saja orang tua juga sangat bahagia melihat kamu bisa sukses sarjana. Nah, jadi jangan sampai ada kendala sedikit kamu berputus asa ya, karena itu tidak baik. Kamu semuanya calon-calon daiyah, calon motivator, calon konselor yang handal. Sebagai penyuluh harus memiliki semangat yang tinggi ya, seperti kisah-kisah inspiratif banyak kamu lihat kan, selain di kehidupan nyata di sini, selain itu juga di media-media sosial itu. Semuanya tidak lain tidak bukan adalah untuk memotivasi diri kita sendiri. Jadi jangan merasa minder, aku ini kan tapi pintar bang pada kayak kawan. Jangan, karena seseorang itu memiliki beberapa keahlian. Mungkin dia tidak pintar di intelektual, tapi dia skillnya bagus, pintarnya. Karena dengan skillnya malah dia jadi bisa sukses. Nah, ada yang keterampilan sikapnya yang bagus, tapi pintar tapi orangnya pede.